Produksi dari minyak Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan, betul. Kalau dengan hanya produksi 900.000 berarti kan hampir dipastikan dari crude-nya saja kita pasti mendatangkan dari luar, itu sudah pasti. Bahkan para ahli memprediksikan BBM kita itu, kecadangan minyak kita yang dari fossil fuel itu kira-kira hanya tinggal 15 tahun lagi habis. Waduh. Nah, oleh karena itu, ini kita juga harus berpikir berhemat. Selain berhemat, kita bicara tentang alternatifnya apa. Ya. Kalau saya kebetulan karena saya di bidang peternakan, saya akan bicara tentang biogas. Mari maju bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali hadir untuk menemani Anda pemirsa di Teras Jogja, terkini akrab dan santun. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang energi, kita setiap hari mengkonsumsi energi dan kita kalau tidak berpikir tentang masa depan, ini energi yang kita gunakan itu lama-lama akan habis. Kita perlu solusi di sini dan kita punya solusi yang sangat luar biasa pemirsa. Sore hari ini kita akan membahas tentang energi alternatif terbarukan dan kira-kira seperti apakah energi terbarukan tersebut. Kita langsung jelang di dia di Teras Jogja sesi pertama selengkapnya. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja. Pemirsa, mau tidak mau kita harus peduli terhadap energi yang kita konsumsi setiap harinya. Karena mau tidak mau energi tersebut akan berkurang dan kita memerlukan solusi untuk energi terbarukan untuk masa depan anak cucu kita nanti. Dan untuk membahas itu semua sudah hadir narasumber yang sangat istimewa di Teras Jogja kali ini. Langsung saya perkenalkan kepada Anda yaitu Pak Bambang Suwiknyo PhD selaku Direktur Yaperindo. Pak Bambang, selamat sore. Apa kabar hari ini Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Dan juga pemirsa semuanya. Iya, dan tentunya pemirsa kami mengundang Anda untuk berdiskusi bersama Pak Bambang juga di dua line telepon di 451666. Dan untuk pemirsa yang berada di luar juga silakan di 02744517777. Baik Pak Bambang, ini tema yang sangat menarik sekali ya karena memang energi yang kita tuh setiap detiknya mengkonsumsi energi seperti itu ya. Nah, kalau kondisi energi saat ini sendiri gimana Pak untuk di Indonesia dan juga di dunia untuk energi terbarukan kondisinya seperti apa Pak Bambang? Ya, kalau kita bicara tentang energi, kadang-kadang identiknya kan dengan BBM. Iya, kita tahunya BBM aja ya Pak ya, padahal ada banyak sekali. Ya, energi kan macam-macam, tapi oke lah kita bicara dalam konteks BBM tidak masalah lah. Indonesia termasuk sebenarnya dulu pernah menjadi anggota OPEC secara konteks BBM, artinya menjadi pengekspor dari minyak, walaupun sekarang tidak lagi karena produksi dari minyak Indonesia terus mengalami penurunan. Betul. Kalau kita lihat di dalam produksi BBM atau minyak di Indonesia, bandingkan antara misalnya tahun 73. Tahun 73 penduduk kita masih 120 juta. Nah, produksi BBM-nya bisa mencapai di atas 1 juta barel per hari. Kemudian ketika masuk tahun 80-an, penduduk kita 150 juta. Nah, produksi BBM juga kita masih juga di atas 1 juta barel per hari. Padahal konsumsi BBM dengan 150 juta penduduk Indonesia saat itu kira-kira hanya 400-an ribu barel per hari. Tapi begitu kita masuk ke era tahun 2000-an, di mana penduduk kita sudah memasuki di atas 200 juta jiwa. Iya. Nah, tapi sayangnya pada saat itu produksi BBM Indonesia sudah mulai turun. Bahkan sekarang produksi BBM atau minyak Indonesia sudah di bawah 1 juta. Kira-kira hanya 850 sampai 900 ribu barel per hari. Padahal kita bayangkan kalau saat ini penduduk Indonesia 250 juta jiwa, pasti kebutuhan BBM-nya di atas 1,5 juta barel per hari. Kalau dengan hanya produksi 900.000 berarti kan hampir dipastikan dari crude-nya saja kita pasti mendatangkan dari luar, itu sudah pasti. Kalau kita bicara tentang fitur energi yang berasal dari fossil fuel atau BBM, oleh karena itu isu energi selalu menjadi isu hangat, bahkan dari setiap awal pemerintahan siapapun, maka selalu ada fase di mana
BBM ini menjadi persoalan karena mau dinaikkan tidak, Iya, terjadi produksinya polemik tersendiri. kapan naik, kapan turun dan seterusnya. Selalu ada kekhawatiran. Bahkan para ahli memprediksikan BBM kita itu cadangan minyak kita yang dari fossil fuel itu kira-kira hanya tinggal 15 tahun lagi habis. Waduh, bentar lagi ya Pak. Ya, oleh karena itu sebenarnya kebutuhan atau pemikiran untuk nanti ke depan bisa menghadirkan sumber energi alternatif itu sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari lagi. Maka sekarang juga muncul ada yang namanya biosolar. Banyak orang mengembangkan sumber energi alternatif yang tidak berasal dari fossil fuel tetapi dari materi bio. Nah, dulu ada Jatrova pernah rame-rame ketika awal tahun 2000-an. Sekarang sayang satu banyak juga peneliti menggunakan material, bahkan kemarin Arso Dalem kan menanam nyamplung di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah. Betul. Itu adalah salah satu fungsinya juga nyamplung itu bisa menjadi bagian dari untuk diproses menjadi menjadi bahan bakar atau energi biosolar atau apalah gitu. Dan di universitas seperti misalnya UGM yang saya tahu juga dia sudah mengembangkan itu bioenergi atau biosolar, biofuel yang dari nyamplung. Nah, Oke. Ini kalau kita berbicara memang kondisi memang semakin hari ini konsumsinya cukup meningkat tinggi ya Pak ya. Mau tidak mau kita memang harus memikirkan masa depan kita karena iya. Nah, kalau kita kan nggak asing BBM seperti itu ya Pak ya. Nah, sebenarnya masyarakat itu dalam hati lubuk hati terdalam juga sebenarnya pengen juga untuk ikut serta dalam energi alternatif terbarukan seperti itu. Nah, mungkin Pak Bambang bisa memberikan contoh kepada kita energi terbarukan seperti apakah yang bisa masyarakat Indonesia pakai selain BBM? Baik, memang kalau kita lihat pasti kebutuhan energi yang dilakukan BBM pasti akan selalu meningkat. Betul. Mobil itu setiap tahun pasti meningkat jumlahnya Motor jutaan. apalagi, Motor apalagi. Satu kabupaten itu meningkatnya bisa sampai 1.000 lebih per bulan. Nah, apalagi kalau dalam 1 tahun kita bisa bayangkan berarti konsumsinya meningkat. Ya, dasar pemikiran yang harus kita bangun adalah kenapa kita perlu pertama menghemat energi sebelum kita bicara tentang energi alternatif, karena sumber daya ini kan milik semua orang. Orang bolehlah bila punya uang, punya resource untuk membeli mobil, membeli motor, membeli BBM, mau digunakan untuk dibakar, mau untuk apa kan bebas. Tetapi resources ini kan milik banyak orang, bahkan juga milik anak cucu kita. Orang bilang katanya mengatakan begini, tidak ada there is no such thing of free lunch. Karena your lunch is your grandchild's dinner. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang gratis dalam makan siang kita, karena sebenarnya makan siang kita itu adalah bagiannya adalah untuk makan malam dari anak cucu kita. Nah, oleh karena itu, ini kita juga harus berpikir berhemat. Selain berhemat, kita bicara tentang alternatifnya apa. Ya. Kalau saya kebetulan karena saya di bidang peternakan, saya akan bicara tentang biogas. Biogas itu adalah, saya kira sangat familiar, orang juga banyak mengenal energi alternatif yang berasal dari pengolahan teletong lah gitu. Kalau bahasa umumnya kan gitu. Kalau bahasa ilmiah orang mengatakan feses. Atau limbah yang dari ternak yang semula ini sebenarnya bisa dikatakan limbah karena dari ternak kotoran biasanya ditumpuk terus kemudian ditunggu hanya jadi pupuknya. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebenarnya menjadi sumber energi alternatif yang kemudian orang menyebutnya sebagai biogas. Oke, ini sangat menarik sekali Pak Bambang karena kita juga bisa bekerja sama dengan para peternak yang ada di daerah istimewa Jakarta untuk mendukung masyarakat ekonomi yang jauh lebih baik juga ya. Bagaimana ini Pak Bambang dan juga rekan-rekan yang lain juga untuk pemberdayaannya untuk para peternak ini Bapak? Karena kan butuh banyak sekali ya. Itu berapa teletong itu bisa menghasilkan biogasnya itu gimana Pak untuk teknisnya sendiri? Jadi kita di Yaperindo itu sudah mengembangkan biogas sejak 2004. Kalau biogasnya sendiri sebenarnya teknologi lama ini. Sejak tahun 7 bulan sudah ada biogas. Hanya tidak terlalu populer karena memang apalagi di Indonesia ya. Isu energi itu kan kalau dulu dianggap tidak terlalu seksi. Kenapa? Karena support energi kita kan masih banyak. Subsidi pemerintah masih sangat cukup. Walaupun kalau kita hitung-hitung subsidi tahun 2011 itu bisa 18 dari APBN. Subsidi tahun 2013 itu bisa 25% dari APBN. Nah, banyak sekali.
Nah, kalau kita bicara dari teletong ternak sapi yang kita kembangkan, kita sudah melakukan ya semacam kecil-kecilan observasi gitu. Kita menggunakan biogas dengan kapasitas 9 meter kubik. Memang cukup besar, tapi sebenarnya kapasitas asli nanti pure yang bisa diisi dengan gas itu kira-kira hanya separuhnya. Hanya separuh ya. Karena separuhnya kan harus diisi dengan material yang akan diproses menjadi biogas. Nah, kalau dikonversikan setiap kilogram dari kotoran ternak itu bisa menghasilkan 0,064 Wow. meter kubik dari biogas. Oke. Atau kalau dibalik misalnya, berapa sih konvensinya kalau misalnya 1 meter kubik biogas ke dalam misalnya sekarang minyak. Gitu. Nah, kira-kira antara 0,4 sampai 0,6 minyak. Nah, kalau setiap 1,583 dari meter kubik biogas itu akan setara dengan 1 liter minyak. Oke. Ya, jadi tinggal kita menghitung berapa sih biogas yang kita buat. Iya. Nah, gitu. Nanti berarti kita akan bisa berhitung berapa kontribusi yang telah dilakukan oleh masyarakat itu untuk menghemat dalam satu hari. Setidaknya apakah itu biasanya menggunakan gas LPG atau menggunakan minyak tanah atau minyak apa. Nah, nanti akumulasinya kan bisa dihitung. Ada berapa rumah tangga, ada dan seterusnya kira-kira. Ya, kalau fossil fuel sendiri kan membutuhkan proses yang sangat lama. Lah, kalau betul. untuk yang biogas sendiri ini prosesnya berapa lama Pak untuk berproses dari teletong tadi sampai menjadi biogas yang bisa kita pakai sehari-hari? Standar sih sebenarnya proses sama seperti proses fermentasi karena pada dasarnya biogas ini kan sebenarnya hasil dari fermentasi limbah. Sebenarnya tidak hanya teletong, tapi limbah-limbah sisa makanan ternak yang material bio itu, kalau misalnya dikasih makan rumput, dikasih makan jerami, busuk, kemudian campurkan di biodigester pun juga bisa menghasilkan biogas. Iya. Tergantung materialnya Pak. Kalau materialnya pure itu adalah teletong tadi, sebenarnya nggak lama, 3-7 hari juga sudah bisa menghasilkan. Apalagi kalau kemudian ditambah disupport dengan misalnya kita tambahkan probiotik atau efektif mikrobia, dan itu juga tidak harus mahal-mahal beli. Kalau kita datang ke rumah potong hewan RPH, di sana kan pasti ada ketika motong ternak itu pasti kan dari perutnya itu ada kalau orang biasa mengenalnya odol, isi rumen itu bisa juga digunakan untuk mempercepat proses fermentasi. Itu bisa menjadi lebih cepat. Ternyata dengan cepat sendiri, proses yang sangat cepat ini juga menjadi suatu solusi tersendiri untuk masa depan kita. Karena tadi Pak Bambang menyampaikan energi itu hanya 15 tahun lagi, itu kan cukup deg-degan juga nih Pak ya. Kita harus ngirit banget nih pemirsa. Nah, kalau misalkan butuh energi yang sangat banyak seperti itu Pak. Pengalaman dari Pak Bambang sendiri ini sudah bekerja sama dengan peternak mana saja Pak. Mungkin ada pemirsa yang ingin bekerja sama juga dengan Yaperindo, dengan Pak Bambang seperti itu. Boleh, jadi awal mula kita kembangkan biogas itu di daerah pesisir selatan. Kita ada kelompok-kelompok, kita melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok ternak yang ada di pesisir selatan. Dan di sana hampir setiap rumah tangga yang kita dampingi waktu itu 2 atau 3 rumah tangga punya 1 biogas. Nah, itu awal tahun 2004. Dan kemudian ini diadopsi oleh pemerintah daerah sehingga Kabupaten Kulon Progo itu pernah ini pesisir selatan Kulon Progo ya. Iya. Dia pernah merilis budget khusus untuk biogas sampai jumlahnya setiap desa 1 unit. Dan itu diulang sehingga ke dalam sekian tahun, saya tidak tahu persisnya, yang mesti tahu yang mestinya orang Pemda yang mesti tahu. Iya. Tetapi yang saya tahu pertama 1 desa 1 unit dan seterusnya, dan kemudian sampai ratusan unit kalau dihitung. Di Kulon Progo ini. Oke, sampai ratusan unit ya. Ini sangat menarik sekali karena pemberdayaan ekonomi sendiri nanti akan berjalan juga dengan baik ya. Semakin menarik Pak Bambang dan juga pemirsa, tapi kita harus break sebentar. Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Teras Yogya akan segera kembali sesaat lagi. Bersama Teras Jogja, semangat bersama Teras Jogja.